Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbagi tips ya, bagaimana caranya merubah barang-barang bekas ya. Ini adalah barang-barang yang sudah bekas, namun nanti bisa kita pergunakan kembali ya. Ini juga ada sebuah aki bekas ya teman-teman semua. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya membuat charger aki ya. Jadi supaya alat ini bisa mengecas aki yang sudah soak seperti itu kira-kira ya teman-teman. Terus apa aja alat-alat yang akan kita butuhkan? Yang pertama adalah trafo. Ini adalah trafo ya. Trafo bekas ya teman-teman, yang sudah tidak terpakai, nanti akan coba kita manfaatkan. Nah, trafo ini sendiri adalah berfungsi ya, mengalirkan dari arus AC PLN ya, dari sini nih, ini PLN 220, ada yang juga bisa 110 ya teman-teman. Cuman kalau arus PLN kan 220. Kemudian nanti keluarnya akan ke sini menjadi arus DC. Nah, arus DC sendiri di sini bisa terbagi, ada CT 12 volt, 15 volt. Ya. Ini juga ada 30 volt. Saya udah tandain nih. Tuh, dan nyampe 30 volt ini ya, teman-teman. Udah pada rusak tapi masih bisa dipakai, akan kita manfaatkan. Oke ya, yang pertama itu trafo, yang kedua itu aki sendiri sebagai bahan untuk mengecas nanti, kemudian ada solder, kemudian juga ada timahnya ya. Tuh. Kemudian yang penting adalah kapasitor ini teman-teman, nih bisa diperhatikan kapasitor 1000 mikro 50 volt ya, 13 ampere. Kelihatan ya. Kemudian juga satu lagi yaitu dioda, ini sebagai penyearah fungsinya. Kemudian juga yang kita butuhkan adalah kabel ini sendiri, kabel untuk ke listrik. Kemudian ada lampu sebagai untuk mengetes apakah nanti alat ini berfungsi atau tidak. Kita pakai lampu DC ya, DC 12 volt. Dan beberapa kabel ya teman-teman nih, kabel-kabel bekas, semuanya barang-barang bekas kita coba manfaatkan. Oke, langkah pertama kita menuju ke trafo. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi trafo adalah merubah arus dari PLN ya ke DC ya, ke DC. Bagaimana caranya? Langsung saja kita akan menyolder yang 220 ini. Mungkin kalau teman-teman punya trafo yang belum rusak mungkin akan terbaca ya tulisannya, mungkin akan terbaca. Kalau apalagi yang masih baru pasti ada tulisan 0, 110, 220 itu ada. Namun berhubung ini karena barang bekas jadi tidak ada ya. Oke. Kemudian di sini juga ada CT. CT ini adalah 0 ya. Arus 0 atau negatif. Ini saya sengaja saya tulis sendiri karena udah pada hilang iniannya, tulisannya. Langkah yang pertama kita akan menyolder kabel ya. Ini kabel listrik yang akan kita colokkan ke listrik.
ke 220 ini ya, antara 0 dan 220 ya. Ini bisa dibolak-balik ya teman-teman, nggak masalah, tetapi perlu diingat bahwa nanti ketika sudah dicolokkan ke arus listrik ini tidak boleh dipegang. Ingat, ini tidak boleh dipegang ya, mengingat ini adalah masih murni strum dari PLN. Jadi begitu sudah dicolokin ke listrik ini harus posisi udah rapi atau sudah disolasi ya. Nanti kita solasi setelah di solder. Oke, langsung saja kita solder ya teman-teman. Kita panaskan dulu soldernya. Jadi ini boleh bolak-balik ya, nggak masalah. Seperti ini. Dikasih timah dulu teman-teman. Jadi daripada barang tidak terpakai di rumah, kita coba manfaatkan, karena ini nanti juga banyak fungsinya ya teman-teman, banyak gunanya. Nanti saya akan berikan tutorial yang lain dengan menggunakan alat ini juga. Oke, udah nempel ya teman-teman. Ingat, ini tidak boleh dicolokin ke listrik dulu, harus dirapikan dulu karena ini adalah arus listrik, berbahaya ya, ini nyetrum. Kita akan rapikan dulu supaya tidak terpegang ya teman-teman, karena setrum itu barang yang tidak terlihat tapi bisa mematikan ya, tidak kelihatan nyalanya tapi begitu kita pegang mematikan. Itulah setrum PLN atau listrik ini. Jadi harus hati-hati juga ya teman-teman. Oke, supaya benar-benar safety. Jangan sampai nanti kita coba-coba bermain sama listrik tapi kita kesentuh aja, itu sangat berbahaya. Jadi harus diamankan dulu area yang memang berbahaya. Oke, kira-kira seperti ini sudah saya amankan ya. Nanti bisa lebih dirapikan lagi ya. Kemudian kita menuju sisi sebelahnya, yaitu arus DC. Kalau ini tadi AC, ini menjadi DC ya, arus keluarannya DC. Oke. Nah di sini DC karena kita adalah untuk mengecas charger aki yang notabene adalah 12 volt, maka kita perlu yang 12 volt saja ya. Ini di sini ada 12 volt, 12 volt ini sama ya teman-teman, sama tuh. Oke. Selanjutnya teman-teman perlu diketahui ya, di sini ada yang namanya CT ini ya. CT ini adalah sebagai kutub negatif, kemudian ada 12 DC 12 volt ini adalah kutub positif ya, kelihatan ya, negatif positif, positif ini positif semua, negatifnya hanya satu ya. Jadi nanti bisa teman-teman sambung antara ini sama ini, atau sama ini sama ini, atau sama ini, sama aja ya, yang penting salah satu ke negatif. Kalau tidak ada CT biasanya 0 ya, ditanda dengan angka 0. Oke, kita sambung kabel dulu supaya lebih mudah.
Saya akan menyambungkan kabel yang berwarna hitam putih ini sebagai kutub negatif ya, sebagai penanda kutub negatif. Oke. Dan untuk yang kutub positif saya akan tandai dengan kabel merah ini. Nih, kabel merah ya. Oke, saya akan solder dulu. Teman-teman bisa lebih cepat paham ya. Saya tandai yang hitam ini adalah negatif. Oke, setelah nempel, kemudian kita sambung salah satu ke positif. Setelah nempel seperti ini teman-teman ya, ini kutub negatif, ini kutub positif. Selanjutnya kita menuju ke kapasitor elko ya, ini adalah kapasitor elko. Nah ini teman-teman juga harus paham, yang ini adalah negatif, yang ada tanda putih ini adalah negatif ya. Kemudian yang hitam ini adalah positif, ditandai dengan kaki. Ini kakinya ya, ini negatif, ini positif ya, yang warna hitam ini. Oke, kita langsung sambung negatif ke negatif. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita sambung yang tadi kabelnya berwarna hitam, kita solder biar kuat. Oke, sudah tersolder. Selanjutnya kita akan menuju ke dioda. Dioda ini punya dua kutub ya, antara kutub anoda dan katoda atau positif dan negatif. Sama seperti yang tadi, yang hitam ini adalah anoda atau positif, kemudian yang ini adalah katoda atau negatif. Oke. Oke, kita segera sambungkan ya teman-teman. Cara menyambungkan bebas, yang penting tersambung seperti ini ya. Ini saya kenapa kasih kabel, supaya nanti teman-teman gampang memahaminya. Sebenarnya tidak perlu kabel, nggak apa-apa ya, langsung. Hanya saja ini untuk tutorial supaya lebih mudah dipahami gitu ya. Oke, seperti ini ya, kelihatan ya. Nah selanjutnya yang ini kita sambung ke sini ya teman-teman, tuh begini, kita sambung aja seperti ini. Nanti ini akan bertemu, kita sambung. Kita solder dulu ya teman-teman. Nah ini sebenarnya sudah jadi, sambungannya sudah jadi, kita tinggal cari untuk mengetesnya ya. Ini ada kabel ke positif lagi. Ingat ya teman-teman, yang merah tadi positif, kutub positif, dan yang hitam kutub negatif.
Nanti kita akan tes. Kemudian yang hitam ini ya, kita sambung kabel lagi ya. Ini hanya sebagai tutorial ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau sambungannya nggak rapi, karena ini semata-mata supaya nanti mudah dipahami, jadi saya memakai kabel ya, seperti ini sambungannya ya. Tuh. Ini sudah bisa berfungsi, kita akan tes apakah bisa menyala atau tidak ya. Oke, kita sebagai alat untuk mengetes kita pakai lampu DC 12 volt ya. Kita pakai alat DC 12 volt. Jika ini sudah nyala berarti bisa buat ngecas aki ya teman-teman. Ini ya teman-teman, saya colokin ke listrik. Saya cabut dulu nih ininya. Saya pinggirin dulu. Kita colokin ke listrik nih ya teman-teman. Oke. Ingat bahwa yang ini tadi tidak boleh dipegang ya teman-teman, yang saya bilang tadi. Kita akan tes apakah alat ini sudah berfungsi. Ini kalau yang ini dipegang nggak apa-apa tuh ya teman-teman, nyala tuh. Ya tuh nyala, berarti ini udah berfungsi dengan baik ya. Tuh. Oke, ini dipegang tidak nyetrum ya teman-teman, tapi yang sebelah sana tadi yang saya bilang, saya cabut dulu nih. Ini kalau sudah jadi, yang dari listrik ini tidak boleh dipegang karena ini setrum PLN langsung, tapi kalau yang sini sudah aman karena merupakan arus DC ya. Nah terus cara nyambungnya ke aki, untuk nyetrum aki gimana? Nah seperti ini aja. Yang positif adalah ke aki positif ya, ke aki positif. Kita sambungkan ke kutub positif. Oke, yang negatif, yang hitam ini ke kutub negatif. Dengan demikian aki sudah bisa disetrum, membuat setrum aki sendiri di rumah dengan barang-barang yang tadinya tidak terpakai. Ini akan saya tes dulu. Ntar saya ambil kabel ya teman-teman, saya panjangin dulu supaya kelihatan. Kita akan coba dulu sambung kabel lampunya. Kita tes. Ini nyala ya teman-teman akinya. Oke. Kemudian saya akan coba ini belum saya colokin ya teman-teman.
Kalau nanti dia terangnya lebih terang berarti masuk ya. Nih perhatikan terangnya tuh ya teman-teman, berarti ngisi ya. Saya cabut tuh, tuh lebih terang, redup, terang, redup, terang. Oke. Nanti tinggal teman-teman kalau sudah jadi bisa merangkainya sendiri dengan tempat atau wadah yang lebih bagus lagi. Ini hanya sebuah tutorial cara membuat charger aki di rumah ya. Oke, saya rasa segitu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.